Halo, saya Rio Nicholas Octavian Simbolon dengan NIM 220200121. Saat ini saya sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pilar utama sistem hukum Indonesia. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan ini menjamin landasan formal, transparan, dan akuntabel. Ini pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, Junto UU Nomor 13 Tahun 2022. Jadi tahapan ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah penyusunan, yang ketiga adalah pembahasan, yang keempat adalah pengesahan dan penetapan, yang kelima adalah pengundangan. Jadi saya akan masuk ke dalam tahap perencanaan dulu. Tahap yang pertama adalah perencanaan. Tahap perencanaan ini adalah tahap awal yang menentukan kebutuhan dan prioritas peraturan. Dokumen hasil dari tahapan perencanaan ini adalah Prolegnas atau Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum daripada tahapan ini adalah pasal 16 sampai 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan dari tahapan perencanaan ini adalah keterpaduan dan untuk menghindari tumpang tindih dan menentukan prioritas hukum. Pihak-pihak yang menyusun daripada tahapan perencanaan ini adalah DPR, pemerintah, dan ataupun DPD. Jenis-jenis dari tahapan perencanaan ini adalah jenis prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan. Jadi di dalam tahapan ini partisipasi publik sangatlah penting. Di tahap kedua adalah tahapan penyusunan. Tahapan penyusunan ini memuat proses penyusun RUU, RPP, RPRPres, atau raperda secara sistematis. Dasar hukum daripada tahapan ini terletak pada pasal 43 sampai 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pihak berwenang yang terlibat dalam tahapan ini adalah DPR, Presiden, DPD, Kementerian atau lembaga atau kepala daerah. Naskah akademik diperlukan di dalam tahapan ini. Jadi di dalam tahapan ini strukturnya adalah pembukaan, konsideran, dasar hukum, batang tubuh, penjelasan dan lampiran. Ini merupakan tahapan finalisasi sebelum tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pembahasan. Selanjutnya pada tahap ketiga atau tahap pembahasan, di dalam tahapan pembahasan ini terdapat materi RUU oleh pengusul dan pihak berwenang. Tujuan daripada tahapan pembahasan ini adalah menyepakati norma, menyelaraskan norma, menghindari multitafsir. Jadi prosesnya adalah pembicaraan tingkat 1, yaitu pembicaraan dengan isinya penjelasan, pandangan fraksi, masukan publik, dan pembentukan panja. Yang kedua adalah pembicaraan tingkat 2, keputusan akhir di paripurna. Prinsip daripada tahapan pembahasan ini adalah partisipatif, transparan, konsisten, dan efisien. Tantangan pada tahapan pembahasan adalah perdebatan politik, waktunya sangat terbatas, dan minim partisipasi publik. Tahap keempat adalah tahapan pengesahan atau penetapan. Tahapan ini merupakan proses formal menetapkan rancangan menjadi peraturan sah. Tahapan ini disahkan Presiden dalam waktu 30 hari. Peraturan pemerintah, Perpres ditetapkan oleh Presiden. Perda ditetapkan oleh kepala daerah. Tujuan daripada tahapan pengesahan atau penetapan untuk memberikan kekuatan hukum tetap. Setelah disahkan, diundangkan dalam lembaran negara atau berita negara ataupun lembaran daerah, tergantung dari peraturan apa yang dibuat. Pada tahapan terakhir yaitu adalah tahapan pengundangan. Tahapan pengundangan ini diterbitkan resmi peraturan dalam media negara agar berlaku umum. Dasar hukum daripada tahapan pengundangan ini adalah pasal 74 sampai 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Jadi media-media dalam tahapan pengundangan adalah LNRI yang memuat UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan BNRI yang memuat peraturan menteri, dan lembaran daerah yang memuat peraturan daerah. Prosesnya adalah serah naskah autentik, registrasi, tanda tangan, pengumuman. Berlaku sejak tanggal diundangkan atau sesuai ketentuan peraturan. Tantangan dalam tahapan ini adalah keterlambatan, ketidaksesuaian naskah, koordinasinya lemah. Jadi kesimpulan dari semua tahapan ini adalah tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan menjamin kualitas hukum. Proses yang tertib menghasilkan peraturan efektif, transparan, dan akuntabel. Partisipasi publik penting untuk legitimasi hukum. Kepatuhan prosedur ada memuat perlindungan hak warga dan pembangunan nasional berkelanjutan. Jadi, setiap tahapan memiliki arti penting
untuk legitimasi dan daya guna peraturan. Partisipasi luas dan kepatuhan prosedur adalah kunci keberhasilan. Dengan pemahaman yang tepat, dihasilkan hukum yang melindungi rakyat dan mendorong pembangunan nasional. Sekian dari saya, penjabaran daripada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Salam untuk semuanya.